menunjukkan. Ketiga ada pangjurung, mendorong. Keempat ada pangaping. Ngaping tuh kalau punten, kalau di dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, tutpuri handayani ing madia mangun karso in ngarso sungtulun, di Sunda pangaping gitu. Terus yang kelima mageran. Mageran. Nah, kalau ada watak yang 10 ini orang luar biasa. Nggak usah 10. Kalau di kampung ini, kalau dijelmakan jadi manusia, kan dominannya siapa nih? Jelmakan manusia. Di satu kampung, kalau ada 5 aja yang berkarakter ini, maka kampung itu akan maneh. Kalau di negara 10 orang, selesai itu. Selesai. Itu yang disebut dangyang. Dangyang tidak ada, tapi dia ketokohan. Dangyang. Jadi di Sunda ada tadi udah 5 Ki. Yang ke-6 tadi apa lagi? Yang ke-6 panggei. Panggei. Oh, yang tengah malam memberikan peringatan kepada orang. Yang ke-7 pangirut. Ada daya tarik. Yang ke-8 pengajak. Selalu mengajak. Kalau mengajak itu bukan nunjuk halu, kerjakan, bukan ngajak, haru berbarengan pengajak. Nah, berapa tuh? 9. Ke-9 ya. Nah, yang terakhir ke-9 pamager, yang terakhir pameres. Pamager itu menguatkan, melindungi kepada kebaikan. Nah, ini karakter ini siapa dominannya? Mungkin ada satu orang punya 3 karakter. Sehingga ada istilah begini, punten di Sunda. Nah, ini barangkali udah hampir hilang yang kayak begini. Lemur matuh dayeuh maneuh banjar karang pamidangan katanya. Kalau zaman dulu, orang tua dulu tuh nanyanya begitu. Maaf ya kisanak, lemur matuh dayeuh maneuh banjar karang pamidangan itu dari mana? Tempat tinggal, maksudnya gitu. Nah, jadi kalau lemur matuh dayeuh maneuh banjar karang pamidangan itu artinya begini. Kalau di satu kampung lemur matuh sudah tetap berdiam, ya. Lemur matuh dayeuh maneuh, maka di tempat diam itu si kampung itu akan memiliki wibawa. Karena kita mengolah tanahnya dengan baik, pertanian akan menjadi lemur matuh dayeuh maneuh banjar karang pamidangan, dari semua tempat akan berdatangan ke tempat itu. Syarat lemur matuh dayeuh maneuh itu ada 10 dangyang. Kalau tidak 10 dangyang, paling nggak 5, tetap akan memiliki karakter kampung. Juga negara begitu. Kalau di negara tuh ada 10 yang begitu. Dangyang tuh zaman dulu begini. Ada Tribuana Tangtu, Ratu Resi Pandita di zaman kerajaan. Kesininya mungkin yang dimaksud dengan Ratu Resi Pandita tuh, Ratu itu kepemerintahan, Resi itu budayawan, Pandita itu adalah agamawan. Ini harus bersatu. Nah, tapi jangan lupa ada dangyang, ketokohan. Tokoh-tokoh itu memiliki karakter salah satu yang 10 dangyang ini. Jadi tidak nampak tapi ada. Bisa gini, punten ya, kalau saya datang ke Cimande, zamannya di generasi kelima Cimande, kalau tidak mampir tidak enak, karena ada Mama Lurah Sepuh, Mama Jarkasi, Masya Allah, kata-katanya terngiang-ngiang, ya. Karakternya begitu menarik, sifatnya terpuji di zaman itu, semuanya terayomi. Tahun berapa tuh Ki? Itu beliau wafat kira 75 ke sini, 75 ke bawah, dan wafatnya pun kebetulan di Saudi Arabia. Kalau beliau ada di sini, mungkin terlalu didewakan gitu kan. Karena ini generasi yang sampai ada bahasa begini. Kalau beliau turun kepada gendang itu, semua orang itu terpaku, termenung, ikut gegeran kata orang. Gegeran itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Latah. Begitu tuh latah, saking daya tariknya luar biasa. Dan semua pihak menerima. Di Cimande itu dari Ayah Rangga, ya, Ayah Aceh, keturunannya tuh 9. Yang paling besar Ayah Emping. Ini dari Ayah Ocod yang paling bungsu. Ayah Ocod, Mama Abdul Ajid, Mama Abdul Jadi itu Mama Aci. Nah itu. Jadi kalau ujungnya itu Cimande itu di mana tuh? Di Pajajaran itu ya? Nah iya, sebetulnya Pajajaran. Kalau kesana-sananya Pajajarannya. Tapi Pajajaran, ilmu bela dirinya dari Pajajaran, Ratu Pajajaran, tapi nuansa spiritualnya sudah diislamkan, itu di Cirebon. Kita kan pernah tuh Ki ya ke Geger Hanjuang. Geger Hanjuang, betul. Itu di kaki Gunung Halimun, betul. Beberapa waktu lalu, yang ada sungai Sungai Sakawayana. Sakawayana itu artinya Sakatu Tihang Wayana tu Wahyu. Tihangnya Wahyu. Nah, itu apa hubungannya dengan Cimande? Waduh, ini pertanyaan luar biasa. Memang ini harus diungkap.
Ada tempat penjarahannya ada di atas tapi tidak terungkap. Jadi gini, ketika Raja Pajajaran yang terakhir, yang namanya yang Seda, tapi namanya Prabu Nusia Mulia atau Sang Hyang Tapat. Prabu Nusia Mulia, manusia yang mulia, manusia yang mulia. Nah, atau disebut Sang Hyang Tapat. Jadi kerajaan Pajajaran ada 2 tahap. Yang pertama runtak, belum bubar, runtak sudah dirasakan nih. Ini menurun, rasa persaudaraan menurun, sudah terjadi banyak perselisihan. Nah, yang Seda tuh udah berpikir bahwa ini memang, dan kalaupun terjadi pertempuran dengan Banten, dengan Cirebon, itu kan bukan orang lain, itu masih saudara. Karena Sri Baduga Maharaja atau yang disebut Raja Pajajaran, Pamanah Rasa, istrinya kan 2, satu yang dari turunan Ciamis, Galuh, yang kedua adalah Nimas Subanglarang yang dari Cirebon. Apu Putra punya putra 2, 3 sebetulnya, tapi 2 yang lebih dikenal, Cakrabona Palatagama dengan Nimas Rara Santang. Nah, Nimas Rara Santang keturunannya itu sampai ke Wali Cirebon Syekh Sarif Hidayatullah, karena nikah dengan Raja Mesir. Nah, keturunannya adalah Wali Cirebon Syekh Sarif Hidayatullah. Nah, sampai di situ. Nah, sedangkan yang di pedalaman itu dari Prabu Surawisesa terus sampai yang terakhir itu Prabu Nusia Mulia. Jadi Maulud Hasanuddin adalah putra dari Wali Cirebon. Cirebon beliau wali, beliau juga keturunan Raja Pajajaran, beliau juga keturunan Raja Mesir. Ini paling lengkap. Syarif ya? Syarif, raja juga, ada wali tapi tidak raja. Kok ini udah wali raja. Dua-duanya ibu dan ayahnya keturunan raja. Dan yang seorang wali dan turunan nabi. Kalau disebut Habaib itulah turunannya, gitu kan. Karena Syarif tadi ya. Syarif, Habaib. Ya, Hidayatullah Habaib. Nah, ini dari keturunan ini kan punya Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin, Yusuf, dan selanjutnya di zaman Maulana Hasanuddin dan Maulana Yusuf, nah ada yang Seda, Prabu Nusia. Jadi bukan yang lain, hanya beda ibu. Padahal kalau tidak bertempur sekalipun, ini hak kerajaan pedalaman Pajajaran itu haknya adalah ke Sultan Maulana Hasanuddin. Karena isinya Sultan Maulana Hasanuddin adalah keturunan Prabu Surawisesa. Nggak usah apa-apa itu terjadi. Tapi karena ada unsur diadu dombakan, diperkirakan saat itu oleh Portugis dan Belanda, sehingga perang saudara. Daripada perang saudara, yang sedang ngambil langkah lebih baik bubarkan kerajaan. Nah, waktu dibubarkan, kerajaan dibubarkan, beliau dibagi, ada yang ke belah wetan, ke Bandung, ada yang ke belah Kaler, ini sudah dimerdekakan dulu. Sunda Kelapa itu di bawah beliau, tapi udah dimerdekakan. Ada yang ke Kulon, itu juga masih keturunan dari Pajajaran. Ada yang ke Kidul. Nah, beliau fisiknya berangkat ke Kidul. Nah, setelah orde kerajaan mahkota Binokasi, ya, mahkota Binokasi itu dari turunan Pajajaran yang Prabu Siliwangi yang pertama, Prabu Wangi, turun ke Wastu Kencana, turun ke beliau Prabu Siliwangi yang ketiga. Nah, ini yang keempat tuh Prabu Ayang Seda, Prabu Siliwangi yang keempat. Jadi Siliwangi itu gelar, mulai zaman sekarang Kalpataru, bukan nama raja tapi gelar. Gelar Siliwangi yang pertama yaitu Eyang Prabu Wangi, yang kedua Wastu Kencana, dan punya kelebihan. Wastu Kencana itu memerintah selama 108 tahun, tidak terjadi bencana alam, tidak ada bencana alam, tidak ada penyakit taun. Nah, boleh belajar lah di dalam COVID ini, belajar kenapa tidak terkena penyakit taun, dan tidak terjadi perselisihan di tingkat kadukuhan. Tidak terjadi perselisihan selama 108 tahun. Ada apa soal di Jawa? Nah, kalau yang Sri Baduga Maharaja menyatukan sebuah kerajaan yang ada di Pasundan ini, hampir 200 kerajaan lebih, dijadikan satu menjadi kerajaan Pajajaran. Itu pusatnya di Bogor, Pakuwon. Nah, Pakuwon. Jadi dengan ibu kotanya Pakuwon. Kerajaan Pajajaran dengan ibu kotanya Pakuwon. Pajajaran itu, nah, dengan bergerak Sri Baduga Maharaja, King of the King, raja di atas raja, atau Sri Baduga Maharaja, boleh memerintah yang lain gitu kan. Nah, ini yang disebut kerajaan Pajajaran, jadikan satu. Jadikan satu Pajajaran. Maka 38 tahun beliau memerintah dalam keadaan aman, dan banyak karya-karyanya yang sekarang kita bisa nikmati. Punten, salah satu kebun raya itu karya beliau, itu disebut Leweng Samida.
bukan karya orang Inggris, itu bukan karya Raffles. Bukan karya Raffles. Nah, ini adalah karya Sri Baduga Maharaja, disebut Leweng Samida. Leweng Samida, pohon samida itu alat untuk dupanya di zaman kerajaan Pajajaran. Dupa kerajaan Samida, atau dupa, atau untuk peti mayatnya zaman kerajaan Pajajaran, untuk ngahiang. Itu bukan dari apa pohon apa tadi? Samida. Samida. Pohon samida. Pohon samida. Nama aslinya apa pohon itu? Nama Indonesianya? Samida nama Indonesia. Oh. Tapi kalau dalam bahasa Latinnya saya tidak apa. Tapi kita pohon bukan samida. menyan itu. Bukan samida. Jadi kayunya tuh dibakar sampai sekarang itu ada kepercayaan kalau bakar itu masih ada itu di kebun raya. Masih ada samida itu. Pohon samida itu ya, pohon samida. Nah, itu karena itu taman sebetulnya. Taman Sari itu di situ. Sempur itu adalah apa namanya dermaga, tempat berlabuhnya perjalanan Sempur itu. Maka airnya luas dan sebenarnya itu taman. Nah, maka Sulawesi Patahunan di pojok itu adalah tempat menggemengkan tentang Pajajaran. Kerajaannya di mana? Antara Lawang Saketeng dan Lawang Gintung. Pintu masuk dan pintu keluar. Gitu. Nah, yang batu tulis itu gimana? Nah, itu termasuk antara Lawang Saketeng dan Lawang Gintung, batu tulis. Dan saya kan pernah datang tuh ke situs batu tulis di pinggir jalan. Ya. Sayang hanya begitu saja ya. Betul. Harusnya negara benar-benar memelihara dengan baik. Sangat. Nah, itu kan ada kalau tidak salah satu batu tempat apa ya? Inaugurasinya Sri Baduga Maharaja. Betul. Jadi ditulis oleh di zaman yang Prabu Surawisesa. Ya, dulu ada 7 bangunan besar di situ ya. Tapi ditulisnya itu menggambarkan tentang Eyang Sri Baduga Maharaja. Yang satu disebutkan Ratu Haji. Ratu Haji. Orang ada beberapa pendapat. Itu ratu yang disembah oleh haji, bukan. Ratu yang sudah menjadi haji. Harus ada kesepakatan. Sri Baduga Maharaja itu sudah muslim. Nah, nikah dengan Nyi Mas Subang Larang ditikahkan oleh Syekh Guru, Syekh Hasanuddin, syaratnya Islam. Jadi ratu raja yang sudah menjadi haji, coba yang di zaman itu, tapi tidak memaksa masyarakatnya untuk masuk Islam. Itu peralihan mungkin ya, era Hindu Islam ya. Ya, ini. Tapi beliau sendiri sudah Islam, tapi tidak mengislamkan kepada masyarakatnya, memberikan kebebasan. Nah, disitulah yang menjadi pemikiran Eyang Seda ini. Maka Eyang Seda itu Puhu Ratu Congowali, asalnya seorang raja, tapi di ujungnya menjadi seorang wali, Syekh Wali Sakti Kudratullah. Syekh Kudratullah, dia bertapa selama 50 tahun itu di Geger Hanjuang itu. Nah, pengawal pribadinya, karena waktu itu kalau disebut Eyang Ranggawulung itu panglima intelijen. Waduh, hebat lah. Itu kan waktu kita ke Geger Hanjuang gitu. Iya, betul. Ada batu ya. Iya, betul. Tempat beliau sholat atau? Betul, tempat beliau bersemedi sholat. Karena batu itu menghadap ke kiblat. Kiblat ya. Kalau kuburan melintang ke kiblat, kan melintang kiblat. Kalau ini menghadap ke kiblat, itu tempat sholat. Dan ada satu lagi, kenapa disebut Geger Hanjuang? Nah, Geger Hanjuang. Itu kenapa itu, Ki? Nah, jadi ketika dalam keadaan panik semua, Eyang Seda itu yang paling ingat satu pohon yang harus diselamatkan, itu Hanjuang Bodas. Sebagai ciri. Nah, tiba-tiba setelah pertempuran 27 hari, kan raja itu di mana? Apa meninggal, apa bagaimana? Tiba-tiba ada yang tahu. Hanjuang ada di Pangguyangan. Pangguyangan itu yang sekarang tepat namanya Pangguyangan. Maka disebut Hanjuang ada di, maka geger seluruh Pasundan, raja masih ada. Disebut Geger Hanjuang. Karena Hanjuang Bodas ditanam di Geger Hanjuang. Jadi geger seluruh bahwa raja masih ada. Jadi itu luar biasa, intelijennya luar biasa. Nah, hubungannya dengan Cimande, beliau adalah pengawal pribadinya. Eyang Rangga itu pengawal pribadinya. Rangga Wulung tuh gelap. Rangga itu jabatan. Kan ada Rangga Gading, itu wali kota. Rangga Gading wali kota, makamnya di Pamoyanan. Itu wali kota. Kalau Rangga Wulung yang sangat tertutup, sehingga Eyang Rangga ini berangkat ke Cirebon. Terakhir waktu Eyang Seda sudah bertapa di sana, beliau berangkat ke Cirebon, digemeng selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, spiritualnya dengan masuk spiritual Islam. Dan beliau juga memang sudah muslim sebetulnya, masuk spiritual Islam. Maka petatah petitih Cirebon yang ada 41 dibawa kembali ke Bogor oleh beliau. Maka beliau dikasih gelar Sultan Khairullah.
Maksudnya supaya Bogor menjadi kesultanan, kan ada kekosongan pemerintahan. Nah, tapi beliau tidak secara langsung, karena mana lawan mana kawan kita bingung waktu itu. Nah, sehingga dikawal oleh 7 pengawal, dan pengawalnya masih ada sekarang. Nini Kintreng tuh ya, terus Mbah Jangkung, Mbah Bujil, ada 7 pengawal. Nah, Nini Kintreng masih ada, Ratu Kemuning masih ada makamnya di sana. Ada pengawal yang 7 di sana, di ini. Itu kalau disamarkan wajar, karena namanya Panglima Intelijen, sampai ada 41 kuburan. Di mana aja tuh? KR itu di Pelabuhan Ratu ada, di Singkil, di Bekasi ada, di Ujung Jaya ada, di Majalaya ada. Yang saya tahu aja nih, ada beberapa yang KR di mana-mana. Di Bujer itu makam yang KR, tapi di sana juga ada. Nah, setelah ditelusuri, ada kemungkinan beberapa pendapat para menak, ada 60 menak berpendapat bahwa Eyang KR adalah gulunya Eyang Rangga. Eyang Rangga itu katanya waktu itu adalah sebagai penguasa di Bogor. Gurunya Eyang KR ini adalah orang Kairo kan gitu. Tapi ada pendapat yang kuat, Eyang KR itu adalah Eyang Rangga. Eyang Rangga itu Eyang KR, itu yang paling kuat. Setelah dibuktikan, ada di Kacirbonan, ada di Ujung Jaya, ada di Ujung Kulon, ada di Ujung Genteng, ada di Ujung Berung. Oh, ternyata Eyang Rangga adalah Eyang KR, karena beliau Panglima Intelijen, maka pandai sekali dia. Nama itu jangan diketahui oleh orang lain, kecuali nanti kalau betul-betul sudah saatnya. Jadi mungkin di segmen ini kita melihat bahwa pusatnya Pajajaran itu sebetulnya adalah di Pakuwon, di Bogor. Pakuwon. Ya. Jadi kata-kata dasarnya kuwu, tempat berkumpulnya para kuwu. Berkumpul seluruh kuwu ada Pakuwon. Jadi sekarang Pakuan. Ya. Pakuwon itu pusat ibu kota Pajajaran. Ya. Nah, tapi nama kerajaannya Pajajaran. Gelar kehormatannya adalah Siliwangi. Gelar kehormatan Siliwangi. Mahkotanya namanya Bino Kasih. Siliwangi itu artinya apa? Sili teh saling, wangi itu memberikan wangi, memberikan kebaikan kepada semua pihak, saling memberikan kebaikan. Kalau di dalam agama, jadilah manusia yang untuk manfaat. Kalau tadi mahkota itu artinya apa? Mahkota itu disebut Bino Kasih. Bino itu dibina. Rasa kasih sayang, silih asah, silih asih, silih asuh 3. Itu yang membuat mahkota itu bunyi sora. Bunyi sora itu suara, bunyi itu tersembunyi. Jadi beliau begitu kakaknya meninggal, itu Prabu Wangi meninggal, tidak bicara. Hatinya hanya tertuju kepada ponakannya. Hanya satu saya, karena yang 2 ini meninggal dalam pertempuran. Prabu Wangi meninggal dalam pertempuran, yang sisa adalah usia 9 tahun. Itulah Wastu Kencana. Wastu Kencana dinobatkan usia 9 tahun, selama 10 tahun beliau tidak bicara. Kalau zaman sekarang kolwata, bicara tidak ngomong, bunyi sora. Dengan cita-cita ini akan menjadi mahkota yang raja yang akan meneruskan kerajaan Sunda waktu itu.